Shalom, puji Tuhan, kekasih Tuhan. Hari ini kita lanjutkan pelajaran firman Tuhan kita. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang ketetapan Allah. Nah, kekasih Tuhan, Allah memiliki tujuan bagi setiap hal yang dibuat Allah. Allah memiliki tujuan bagi segala hal yang terjadi. Nah, tujuan Allah adalah memuliakan dirinya sendiri. Kekasih Tuhan, sebelum Allah memulai penciptaan, Allah merancang bagaimana setiap hal yang akan Allah ciptakan akan saling bersesuaian. Dan semuanya memuliakan Allah. Nah, kekasih Tuhan, untuk memastikan bahwa segala sesuatu terjadi seperti yang direncanakan Allah, Allah menetapkan atau memberikan perintah-perintah terlebih dahulu untuk semua yang akan terjadi. Kita menyebut perintah-perintah Allah ini sebagai dekret Allah. Mari kita baca di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Nah, kekasih Tuhan, di dalam kehidupan kita sering membuat rencana dan harus mengubahnya. Kita sering mengubah rencana yang kita sudah buat. Kita rencanakan untuk berkreasi, lalu harus mengubahnya karena mungkin hujan dan sebagainya. Nah, ketika kita merencanakannya, kita tidak tahu apakah akan turun hujan, dan hujan berada di luar kendali kita. Mungkin kita pernah mengalami hal seperti itu. Kita merubah rencana kita karena apa yang terjadi di luar kendali kita. Nah, kekasih Tuhan, tetapi Allah tidak pernah merubah rencananya. Tidak ada yang mengejutkan Allah karena Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada hal apapun yang berada di luar kendali Allah. Karena Allah Maha Kuasa. Dia Maha Kuasa, Dia mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Nah, kekasih Tuhan, rencana Allah itu kekal. Rencana tersebut berdasarkan tujuannya yang tidak pernah berubah. Kita jangan samakan Allah dengan manusia. Kalau manusia bisa berubah-ubah kapanpun dia inginkan dan sesuai dengan situasi yang terjadi, itu bisa membuat manusia berubah. Tetapi Allah tidak pernah berubah. Rencana Allah itu kekal, dan rencana tersebut berdasarkan tujuan Allah yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Apa yang sudah direncanakan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah berubah. Karena kasih-Nya kekal, cintanya kekal bagi kita. Nah, kekasih Tuhan, tujuan Allah bagi semua yang telah dibuatnya dan segala sesuatu yang terjadi adalah untuk memasyurkan kemuliaan Allah. Nah, dengan melakukan hal-hal yang menunjukkan betapa menakjubkannya Allah, Allah membuat kemuliaannya termasyur. Nah, kekasih Tuhan, Allah menyatakan tujuannya kepada kita di dalam Habakuk 2 ayat yang ke-14. Kita lihat ayat ini mengatakan, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Nah, kekasih Tuhan, Allah membuat janji yang sama di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-5 mengatakan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Kekasih Tuhan, seluruh bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan dan seluruh manusia akan menyaksikannya. Nah, kekasih Tuhan, itulah tujuan Allah menciptakan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Pada akhirnya seluruh bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Itu yang akan terjadi pada akhirnya. Nah, kekasih Tuhan, manusia bukanlah satu-satunya ciptaan yang diciptakan untuk memuliakan Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan membuat kemuliaan Allah termasyur. Bukan hanya manusia, tetapi seluruh alam semesta, bumi ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan, akan memuliakan Tuhan. Nah, itu yang akan terjadi. Nah, kekasih Tuhan, tujuan segala penciptaan adalah untuk memberikan kemuliaan kepada Allah. Langit,
beserta semua bintang dan galaksi memberikan kemuliaan kepada Allah. Kita baca di dalam Mazmur 19 ayat yang kedua mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kekasih Tuhan, bukan hanya manusia yang akan menceritakan kemuliaan Allah, tetapi langit dan bumi akan menceritakan kemuliaan Allah. Kekasih Tuhan, perlu kita ingat bahwa Allah menciptakan kita untuk kemuliaannya. Allah menciptakan umatnya untuk kemuliaannya, termasuk saudara dan saya. Kita lihat di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7 mengatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Nah, kekasih Tuhan, Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk kemuliaan Allah, untuk memuliakan Bapa di sorga. Itulah tujuan Allah menciptakan saudara dan saya. Itulah tujuan kita menjadi percaya kepada Allah. Allah memilih kita untuk percaya kepada Allah, untuk kemuliaan Allah sendiri. Nah, kekasih Tuhan, umat Allah harus memberikan kemuliaan kepada Allah dan menyatakan kemuliaan Allah di antara segala bangsa. Kita harus menjadi saksi bagi orang lain. Kita harus menyatakan kemuliaan Allah kepada banyak orang, kepada bangsa-bangsa. Di dalam Mazmur 96 ayat yang ketiga mengatakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Dan ayat ke-8 mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kekasih Tuhan, kedua ayat ini menunjukkan bahwa kita sebagai umat Allah, umat yang sudah dipilih Allah untuk percaya kepada Allah, kita harus menceritakan kemuliaan Allah kepada bangsa-bangsa. Kita harus memberikan kemuliaan kepada Tuhan, jangan berikan kepada yang lain. Kita harus membawa yang terbaik bagi Allah. Karena itulah tujuan Allah menetapkan kita, tujuan Allah menyelamatkan kita. Nah, kekasih Tuhan, Allah sudah menetapkan kita untuk diselamatkan. Oleh sebab itu, seluruh hidup kita harus memuliakan Allah, menceritakan kemuliaan Allah kepada banyak orang. Nah, kekasih Tuhan, dari keseluruhan ayat-ayat yang sudah kita baca, dapat disimpulkan yang pertama, Allah memiliki tujuan bagi setiap hal yang dibuatnya, termasuk kita. Yang kedua, Allah memiliki tujuan terhadap segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, rencana Allah itu kekal. Dan rencana tersebut berdasarkan tujuan Allah yang tidak pernah berubah, termasuk kasih-Nya kepada kita. Dan yang keempat, tujuan Allah bagi semua yang telah dibuatnya. Dan segala sesuatu yang terjadi adalah untuk memasyurkan kemuliaan Allah, untuk menceritakan kemuliaan Allah bagi bangsa-bangsa, bagi semua orang. Dan yang kelima, kita harus memberikan kemuliaan hanya kepada Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, kita ada hari ini, kita menjadi percaya dan diselamatkan. Itu semua karena anugerah Allah bagi kita. Itu bukan karena kita hebat, itu bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tetapi itu semua karena anugerah Allah. Oleh sebab itu, kita harus memberikan yang terbaik bagi Allah sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Allah. Dan kita harus memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Dan kita harus menceritakan kemuliaan Allah kepada banyak orang, agar supaya nama Tuhan dipermuliakan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati.